Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana, Stambuk 130 2022 0120. Di sini saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer yang dimana yaitu mengkonfigurasi router OSPF. Di sini ada router 0 dimana kita memasukkan seperti biasa yaitu enable, lalu conf t, lalu memasukkan hostname-nya yaitu r.iot, lalu kita masukkan intse 3/0 dan juga IP 50.50.50.2 dan subnetnya yaitu 25.25.25.252. lalu kita no sh, lalu kita masuk lagi yaitu int se2/0 dimana IP addressnya 10.10.10.1 dengan subnet yaitu 25.25.25.252. Lalu kita no sh lagi, kita masuk ke int fa0/0 dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.255.192. lalu kita no sh lagi. Di sini otomatis langsung masuk ke interface Ethernetnya. Lalu kita masuk lagi di sini yaitu enable seperti biasa conf, lalu kita masuk lagi ke hostname-nya yaitu r.iot dengan IP dhcp full r.it dengan default router 192.168.10.1 dan juga apa net di sini dan juga net 192.168.10.255.255.255.192 dan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. lalu kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF 10 dengan masukkan 50.50 dengan masukkan net 50.50.0.0.0.0.0.3 area 0. Begitupun seterusnya kita masukkan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu ketika muncul tanda from loading to full, loading down, kita masukkan lagi net 192.168.10.0.0.0.0.63 area 0. Dimana di situ sudah tertulis RIOT con is now available. Lalu kita lanjut ke router satunya. Pertama kita masuk seperti biasa yaitu enable conf t, lalu enter,
maka akan muncul maka kita masukkan lagi hostname r.mulmet lalu int se3/0 dengan IP address yaitu 20.20.20.1 dengan subnetnya yaitu 25.25.25.252. Lalu kita no sh, lalu kita masukkan lagi int f0/0 dengan IP address yaitu 192.168.30.1 dengan subnetnya yaitu 25.255.255.255.0. Lalu kita no sh, maka di sini sudah ada change state to up. Lalu kita masukkan lagi int e2/0 di mana IP addressnya yaitu 10.10.10.2 dengan subnet 255.255.255.252. Lalu kita no sh lagi, di mana di sini change state to up. Lalu kita menunggu. Jika sudah mulmet con is now available, maka kita enable lagi di sini. Lalu kita masuk lagi con, enter lagi. Jika sudah, kita masukkan hostname r.mulmet lalu IP dhcp pool r mulmet default router dengan default router 192.168.30.1 dengan masukkan, lalu kita masukkan lagi net 192.168.130.0 dengan subnet 255.255.255.0 dan DNS server 8.8.8.8. Lalu kita exit, lalu kita ketik router OSPF nya yaitu 10 dengan net 192.168.30.0.0.0.0.255 area 0. Jika sudah, di sini kita masukkan lagi routernya yaitu net 192.168.30.0.0.0.255 area 0. Lalu kita masukkan lagi net 10.10.10.0.0.0.03 area 3. Lalu kita masukkan lagi net 20.10.10.0.0.0 area 3 area 0. Ketika sudah di sini, ketika router mulmetnya sudah available, maka kita lanjut ke router yang ketiga yaitu router 2. Di sini seperti biasa kita lanjut, kita memasukkan enable conf t lalu enter. Di sini kita int ss3/0. Masukkan lagi IP addressnya yaitu 50.50.50.255.255.252. Itu subnetnya. Lalu no sh, kita menunggu di sini. Lalu kita exit. Ketika sudah, kita ketik lagi int fa 0/0 dengan
ketik dengan IP address yaitu 192.168.2.20.1 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.248. Lalu kita no sh, kita tunggu di sini interface fast ethernet 0/0. Di sini sudah change state to up dan juga routernya sudah is no available. Lalu kita lanjut lagi yaitu enable conf, lalu enter, lalu kita masuk ke router OSPF 10 dengan net 50.50.50.1.0.0.3 area 0. Lalu kita masukkan lagi net 50.50.50.1.0.0.0.7 area 0. Di sini setelah menunggu, di sini sudah ada loading down. Lalu kita masukkan lagi net selanjutnya yaitu 192.168.20.0.0.0.07 area 0. Di sini router is now available. Lalu kita lanjut ke router yang keempat yaitu router ketiga. Di router ketiga di sini kita masukkan lagi enable, lalu conf t, enter, lalu kita masuk ke hostname-nya yaitu kita ketik di sini yaitu hor.main. Enable password vcom 123. Lalu kita ketik lagi int se3/0 dengan IP address 20.20.20.2 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita no sh. Nah, ketika sudah muncul, lalu kita lanjut. Ketika sudah muncul ini, kita lanjut ke int se2/0 di mana IP address-nya yaitu 30.30.30.1 dan subnetnya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita no sh lagi. Nah, ketika sudah muncul di sini router main is now available. Lalu kita enter. Di sini tidak ada password. Lalu kita masuk ke router mainnya yaitu kita ketik lagi ke conf, lalu enter, lalu kita klik, lalu kita ketik router OSPF 10 dengan net 30.30.30.0.0.0.3 area 0 dengan netnya yaitu 20. Kita coba masuk lagi di sini net 20.20.0.0.0.0.3 area 0. Setelah menunggu di sini loading down, maka akan muncul termine is not available. Lalu kita lanjut ke router setelahnya yaitu router kelima yaitu router 4. Di sini kita masukkan lagi enable conf ft, lalu enter int se2/0 dengan IP address 30.30.30.2 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita no sh. Setelah itu kita masukkan lagi
INT SE7/0 dengan IP address-nya yaitu 192.168.40.1 dengan subnet-nya yaitu 255.255.255.252 lalu noesa. Ketika interface serial 7/0 sudah, maka kita masukkan INT S3/0 di mana IP address-nya 40.40.40.1 255.255.255.252. Lalu kita noesa, maka di sini kita ke interface serial 3/0. Ketika sudah, maka router akan available. Kita lanjut lagi, yaitu ini kita masuk lagi, kita ketik lagi enable conf lalu enter. Kita masuk ke router OSPF10 dengan IP address 192.168.40.0.0.0.3 area 0, dimana kita masukkan IP address 192.168.40.0.0.0.3 area 0. Lalu kita masukkan net 168.40.0.0.0.3 area 0 dan net 40.40.40.0.0.0.3 area 0. dimana kita masukkan lagi net 30.30.30.0.0.0.0.3 area 0. Jika sudah, maka akan muncul router is now available. Lanjut ke router yang kelima. Router yang kelima yaitu kita masukkan enable conf t lalu enter, kita masuk ke INT SE/0 dengan IP address 40.40.40.40.2 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita noesa, lalu kita masuk lagi INT FA0/0 dengan IP address 192.168.50.1 255.255.255.224. lalu kita noesa, maka di sini sudah terganti dan routernya pun is now available. Lalu kita lanjut enable conf t enter. Kita hostname-nya yaitu HOR.ds, dimana IP-nya IP DHCP pool r.ds. Di sini kita buat ketik default RO 192.168.50.1 dengan netnya 192.168.50.0 dengan subnetnya 255.255.254. Lalu kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8.8. Lalu kita exit di router 10. Kita masukkan router OSPF 10 dengan net 192.168.50.0.0.0.0.224 area 0.
kita masukkan lagi subnet 192.168.0.0.0.0.31 area 0 dengan net 40.40.40.0.0.0.0.3 area 0 jika r.ds count is not available, maka kita lanjut ke router setelahnya, yaitu router 6. Kita enable conft, lalu kita enter, kita masuk, kita buat hostname-nya yaitu hor.vcom intse2/0 dengan IP address 192.168.40.2 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.252 dengan kita noesa. Lalu kita setelah menunggu, kita masukkan lagi intfa0/0 dengan IP address 192.168.255.255.255.252 noesa. Di sini ketika telah menunggu, kita masukkan lagi enable conft, lalu enter root, kita masuk dengan ketik router OSPF 10 dengan netnya yaitu 192.168.0.0.0.0.0.3 area 0. Kita masukkan lagi di sini netnya 192.168.0.0.0.0.3 area 0. Lalu kita exit, maka rvcom const 0 is not available. Nah, setelah itu kita lanjut ke switch. Di switch ini kita memasukkan lagi yaitu enable, lalu conf, lalu kita klik enter. Di sini kita membuat VLAN 10 yaitu VLAN 10 dengan nama name instruktur, lalu kita exit X, lalu kita buat lagi VLAN 20 dengan nama name clan, lalu kita exit lagi X, lalu kita intfa0/2, lalu kita switch mode access, lalu selanjutnya kita switch access VLAN 10, lalu kita exit X, lalu intfa0/3, lalu kita switch mode access yaitu switch access VLAN 20, lalu kita exit X, maka switch count is not available. Lalu di sini kita merubah, di sini kita masukkan di server 0-nya yaitu gateway-nya dengan static dan default gateway-nya yaitu 192.168.60.0 dengan DNS servernya 188.8.8, yaitu di sini kita static. Lalu di sini di access point-nya kita merubahnya menjadi WPA2 PSK dengan PSK passwordnya yaitu Umi Ukwa. Ketika sudah, maka kita coba ke PC 0 dengan DHCP-nya dengan IP konfigurasi yaitu DHCP. Ke PC 1 juga seperti itu. Nah, setelah sudah, maka kita coba mengirimkan surat dari router 0 ke router 1.
Di sini router 0 ke router 1 successful. Lalu kita coba lagi router 1 ke router 3. Router 1 ke router 3 juga successful. Di sini kita coba lagi router 3 ke router 4. Dan itu router 3 router 4 pun successful. Lalu kita coba lagi router 4 ke router 6. Router 6 ke router 4 pun successful. Sekian dari tugas video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.